Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azharudin Said Alhamdan dengan NIM 28922501112. Di sini saya akan membawakan materi dari matkul digital bisnis dengan dosen mampu Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, di mana industri berubah dari proses yang membutuhkan pekerjaan berjumlah banyak dan dilakukan dengan cara manual menjadi proses yang dikerjakan secara massal oleh mesin. Revolusi industri itu ada 4 tahapan. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Sejarah mencatat sekitar tahun 1800 sampai 1900 merupakan periode revolusi industri 1.0. Inggris merupakan negara yang mempelopori terjadinya revolusi industri. Saat itu secara politik, Inggris memiliki masyarakat yang stabil dan merupakan negara koloni terbesar di dunia. Dengan terjadinya revolusi industri, maka negara-negara koloni Inggris berperan sebagai sumber bahan baku industri dan merupakan wilayah pemasaran barang-barang hasil manufaktur. Kehidupan masyarakat sebelum revolusi industri terkonsentrasi di pedesaan yang mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian yang pendapatannya sangat minim dan terbatas. Namun dengan terjadinya revolusi industri, lapangan kerja di sektor manufaktur mulai meningkat sehingga penghasilan dan taraf kehidupan masyarakat berangsur membaik. Sektor industri yang mengawali revolusi industri 1.0 diantaranya yang pertama, industri tekstil. Di awal era industrialisasi dan mekanisasi, inovasi di sektor industri tekstil mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini diawali dengan pembuatan mekanisasi mesin pintal. Yang kedua, industri besi dan baja. Perkembangan inovasi di sektor pertambangan juga mengalami kemajuan pesat dengan ditemukannya inovasi produksi proses pembuatan besi dan baja bisa lebih murah. Yang ketiga, industri transportasi. Sebelum revolusi industri, barang-barang hasil produksi diangkut dengan menggunakan tenaga hewan. Namun setelah ditemukan mesin uap dan kapal uap, proses pengiriman barang produksi ke lokasi yang jauh bisa menggunakan kapal laut dan kereta api. Selanjutnya ada revolusi industri 2.0. Pada periode ini terjadinya kemajuan industri yang sangat cepat di Inggris, Jerman, Amerika, Prancis, dan Jepang. Selanjutnya revolusi industri ini menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Revolusi industri 2.0 ini merupakan kelanjutan yang terpisahkan dari revolusi industri sebelumnya yang dimulai di Inggris pada abad ke-18. Revolusi industri 2.0 dikenal juga dengan revolusi teknologi, di mana dalam periode ini terjadi lompatan besaran dan radikal dalam perkembangan teknologi dan budaya masyarakat. Inovasi pada periode ini merupakan pengembangan industri sebelumnya dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan berlangsung sekitar tahun 1900 sampai 1960 yang bercirikan dengan ditemukannya mekanisme sistem produksi massal dengan menggunakan jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien, serta adanya standarisasi mutu dan kualitas. Beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 2.0 antara lain. Yang pertama, pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi, batu bara sebagai sumber bahan bakar baku. Yang kedua, periode awal teknologi listrik yaitu penemuan arus listrik AC dan DC. Yang ketiga, inovasi baru produksi besi dan baja dalam skala besar. Yang keempat, produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi massal. Yang keenam, meluasnya pemakaian mesin industri untuk manufaktur. Yang ketujuh, meluasnya penggunaan telegraf yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Selanjutnya ada revolusi industri 3.0. Revolusi industri yang ketiga yang diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia industri, yaitu sistem otomatis berbasis komputer dan robot. Peralatan industri sudah tidak lagi dikendalikan oleh manusia, namun sudah dikendalikan oleh komputer atau lebih dikenal sebagai istilah komputerisasi. Pada periode ini tahun 1960 sampai 2010 melahirkan inovasi pengembangan sistem perangkat lunak untuk pemanfaatan perangkat keras elektronik.
banyak penemuan dan pembuatan perangkat elektronik yang memungkinkan untuk melakukan otomatisasi operasional mesin-mesin, menggantikan peran operator produksi. Beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 3.0 antara lain: yang pertama, teknologi komputer dan akses internet; yang kedua, peralatan elektronik dan smartphone; yang ketiga, inovasi sumber energi baru dan perangkat lunak. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yaitu era ditandai dengan adanya koneksivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau dikenal dengan istilah cyber physical. Perkembangan revolusi industri membawa perubahan yang sangat cepat dengan tujuan mulai menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik. Pada era industri 4.0 ada pergeseran tren inovasi ke arah teknologi digital. Di era revolusi industri 4.0 memungkinkan otomatis di semua bidang untuk mencapai produktivitas yang efektif dan efisien. Pemerapan sistem informasi rental pasokan digital ke seluruh unit kerja akan meninggalkan peran manusia sebagai operator. Secara umum di era industri 4.0 ini peran tenaga manusia berubah dari peran operator menjadi seorang asli dengan kompetensi yang tinggi. Inti dari revolusi industri 4.0 adalah perkembangan teknologi yang menekankan pada pola sebagai berikut. Yang pertama, digital ekonomi; yang kedua, Internet of Things atau IoT; yang ketiga, artificial intelligence atau AI; yang keempat, big data and robotics. Materi selanjutnya kita akan memasuki tentang evolusi web. Apa itu? Pertama-tama kita harus mengenal tentang web. World Web adalah alat utama yang digunakan oleh miliaran orang untuk berbagi, membaca, dan menulis informasi untuk berinteraksi dengan orang lain melalui internet. World Wide Web membuat banyak kemajuan sejak kemunculannya. Dalam artikel ini saya akan membagikan gambaran singkat tentang evolusi yang terjadi di web dari web 1.0 ke 2.0 dan ke web 4.0. Berikut adalah contoh gambaran evolusi terjadinya web. Kita akan memasuki evolusi web 1.0. Web 1.0 adalah implementasi pertama web dan bertahan dari 1989 hingga 2006. Itu didefinisikan sebagai jaringan koneksi informasi. Menurut inovator World Wide Web, Tim Berners-Lee menganggap web sebagai web read only. Ini menyediakan sangat sedikit interaksi di mana konsumen dapat bertukar informasi bersama-sama, tetapi tidak mungkin untuk berinteraksi dengan situs web. Itu peran web sangat pasif di alam. Web 1.0 disebut sebagai generasi pertama World Wide Web yang pada dasarnya didefinisikan sebagai ini adalah ruang informasi di mana barang-barang yang menarik dirujuk sebagai sumber daya didefinisikan oleh pengidentifikasian global yang disebut uniform pengidentifikasian sumber daya atau URL. Web generasi pertama adalah era halaman statis dan pengiriman konten tujuan saja. Dengan kata lain, web awal memungkinkan kami untuk mencari informasi dan membaca. Ada sangat sedikit interaksi atau konten penggunaan kontribusi. Karakteristik teknologi web 1.0 mencakup protokol web inti HTML, HTTP, dan URL. Yang pertama, mereka hanya membaca konten. Yang kedua, membangun kehadiran online dan membangun informasi. Mereka tersedia untuk siapa saja dan kapan saja. Yang ketiga, termasuk halaman web statis yang menggunakan hypertext mark dalam bahasa. Keterbatasan utama dari web 1.0 adalah sebagai berikut. Yang pertama, halaman web hanya dapat dipahami oleh manusia atau web pembaca. Mereka tidak memiliki konten yang kompatibel dengan mesin. Yang kedua, master web bertanggung jawab untuk memperbarui penggunaan dan mengelola konten situs web. Yang ketiga, kurangnya representasi dinamis. Tidak ada konsol web yang tersedia untuk tampilan peristiwa yang dinamis. Selanjutnya, evolusi web 2.0. Web 2.0 adalah generasi kedua web, yaitu didefinisikan oleh Dell Doctor pada tahun
2004 sebagai web baca tulis. Konsepnya dimulai dengan sesi brainstorming konferensi antara O'Reilly Media Hidup Internasional. Teknologi web 2.0 memungkinkan para klien mengelola keumuman global yang besar dengan minat yang sama di bidang sosial interaksi. Tim O'Reilly mendefinisikan Web 2.0 website-nya sebagai berikut. Web 2.0 adalah revolusi bisnis yang industri komputernya yang disebabkan oleh pindah ke internet sebagai platform dan upaya untuk memahami aturan untuk sukses di platform baru itu. Kepada di antara mereka, aturannya adalah ini: bangun aplikasi yang memanfaatkan efek jaringan menjadi lebih baik semakin banyak orang yang menggunakannya. Kadang-kadang dapat terjadi jika teknologi baru bertemu harapan pengguna massal. Pada umumnya, mungkin ada kemungkinan teknologi ini mungkin menghadapi banyak konsekuensi dari luar lingkungan yang dapat menekan atau membatasi aliran teknologi dan menyajikan hasil yang mungkin tidak layak, dapat menyebabkan menurun kinerja teknologi secara keseluruhan. Yang pertama siklus perubahan pembangunan konstan untuk layanan. Yang kedua, masalah etika terkait pembuatan dan penggunaan Web 2.0. Yang ketiga, interkonektivitas dan berbagai pengetahuan antar platform lintas batas masyarakat masih terbatas. Selanjutnya adalah evolusi Web 3.0. Evolusi Web 3.0 merupakan generasi ketiga dari layanan internet berbasis web. Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 ketika tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputerisasi mengorganisasi menarik kesimpulan dari data online. Web 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang luar biasa. Jika berbicara tentang Web 3.0, maka erat hubungannya dengan konsep web semantik, di mana web dapat dinikmati tidak hanya dalam beberapa asli pengguna, tapi juga dalam bentuk format yang bisa diakses oleh agen-agen software. Sebagai ahli bahkan menamai Web 3.0 ini sebagai web semantik itu sendiri. Ciri-ciri Web 3.0. Yang pertama, kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan maju di era Web 3.0. Web akan memahami kata per kata yang diketikkan manusia secara kontekstual dalam tatapan tertentu. Contohnya, jika saat ini Anda mengetik makanan Cina di Yogyakarta, maka di Google Anda dapatkan kebanyakan tautan link yang tidak di masa Web 3.0 hanya akan ada tautan-tautan restoran Cina di Yogyakarta. Yang kedua, penggunaan web di berbagai perangkat bergerak akan lebih luas dengan canggih daripada saat ini. Tidak hanya proses jam tangan dan televisi diprediksi akan bisa digunakan untuk mengakses internet. Yang tiga, merger antara web dan bentuk media lain akan terjadi. Yang keempat, web akan berevolusi dari tampilan 2 dimensi ke 3 dimensi. Selanjutnya, evolusi Web 4.0. Web 4.0 dapat dianggap sebagai ultra inteligensi elektronik, agen, web simbiotik, dan web ubiquitous. Interaksi antara manusia dan mesin dalam simbiosis adalah motif di belakang dari jaringan simbiosis. Sekuat otak manusia, maju terus perkembangan telekomunikasi, kemajuan pada non-teknologi di dunia dan antarmuka terkontrol menggunakan Web 4.0. Dengan kata sederhana, mesin akan pandai membaca konten web dan beberapa dalam bentuk mengeksekusi, memutuskan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memuat situs web dengan cepat, dengan kualitas unggul dan kinerja, dan membangun antarmuka yang lebih memerintah. Web 4.0 akan membaca, menulis web konsekuensi. Ini memastikan global transparansi, tata letak, distribusi, partisipasi, kolaborasi menjadi komunitas kunci seperti industri, politik, sosial, dan lainnya. Komunitas web OS akan menjadi seperti middleware, di mana akan mulai berfungsi seperti sistem informasi. Web OS akan menjadi sejajar dengan otak manusia dan menyiarkan jaringan besar yang sangat interaksi dan cerdas. Berikut adalah analisis SWOT tentang Internet of Things. Strength, weakness, opportunity, threats. Strength-nya atau kekuatan dari Internet of Things
ramah lingkungan, inovasi, minat dan hype publik, kemungkinan penggunaannya banyak. Weakness atau kelemahan dari Internet of Things ialah keamanan, tantangan data, investasi besar-besaran, tidak ada peta jalan. Opportunities atau peluang dari Internet of Things, aplikasi perawatan kesehatan, wearables, manajemen infrastruktur, membuat komputer lebih mudah digunakan, peluang investasi yang menarik. Threats atau ancaman dari Internet of Things, kerentanan terhadap retas, tidak memenuhi harapan orang, kurangnya permintaan karena biaya yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.